Bab 01288. Menjadi TKW di sana selama 4 tahun, ia pun yang telah membiayai kuliahku sampai sarjana. Kak Nabila tidak ingin aku sebagai adiknya dipandang rendah dan sebelah mata oleh orang lain, dan aku pun membuktikannya kepada Kak Nabila, bahwa perjuangannya untuk membiayai kuliahku tidak sia-sia. Di saat kepulangannya ke tanah air, aku diwisuda dengan nilai LPK terbaik. Di situ aku melihat akakku menangis bahagia dan juga bangga, namun 1 bulan kemudian Kak Nabila mengalami mual dan muntah yang hebat. Ternyata kakakku telah hamil 2 bulan. Kau tahu Mas saat kakakku menjelaskan apa yang telah terjadi padanya selama di Dubai. Darahku langsung mendidih, ingin rasanya aku memberi pelajaran orang yang telah menodai kakakku, orang yang paling aku sayangi. Dan ternyata pelakunya itu adalah mantan kekasihnya sendiri. Hatiku begitu sakit Mas. Mungkin kalau waktu itu Kak Ray tidak mengatakan hal jujur padaku, aku tidak akan pernah tahu siapa pria yang telah menodai kakakku. Kurang ajar, jadi si Ray itu adalah si pria brengsek yang telah memperkosa kakakmu. Lantas kapan kau tahu semua itu? Tanyanya penuh selidik. Pada saat sebelum peristiwa penculikan itu terjadi, Kak Ray terus saja menterorku lewat pesan singkat, aku takut ketahuan sama kamu Mas, karena ia mengancam akan membuatmu marah padaku dengan menyebarkan rumor yang tidak-tidak. Dari situlah aku nekat untuk menemuinya di taman kapuk dekat rumahmu. Maafkan aku sayang, aku telah salah faham padamu. Aku ini suami yang tidak peka, aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku sehingga aku telah mengabaikanmu, tolong maafkanlah aku. Pintanya dengan wajah memelas. Kemudian Zara malah mengecup pipi kiri suaminya. Kamu tidak pernah salah, kamu adalah suami yang sempurna untukku. Jawabnya sambil menatap sendu. Kini Saga dan Zara saling memandang dalam diam, tanpa disadari keduanya malah saling memagut melepaskan hasrat yang telah menggebu dan tidak bisa untuk mereka hindari. Kini hanya terdengar suara decakan dari bibir keduanya. Dan di malam ini, mereka berdua kembali memadu kasih, mengingat rencananya datang ke Pulau Bali adalah untuk honeymoon dan mereka pun tidak ingin melewati setiap kesempatan yang ada. 8. Dini kali. 89. Sikap Zara yang aneh. Pagi ini rencananya Saga dan keluarganya akan kembali ke Jakarta. Tadinya ia berniat liburan selama 1 minggu, namun karena adanya pertemuan mendadak dengan klien barunya, Saga pun tidak bisa untuk membatalkannya, mengingat hubungan kerjasamanya dengan Tuan Barata sudah berakhir. Otomatis Saga membutuhkan rekan bisnis baru untuk menjalankan proyeknya yang sudah berjalan hampir 6 bulan lamanya. Maura dan Akila terlihat kecewa atas keputusan dadakan dari papahnya tersebut. Maaf ya sayang, papa gak bisa berlama-lama liburan di sini, nanti lain waktu kita liburan lagi ke sini. Kamu kalau mau kerja ya kerja saja Saga. Biarkan anak-anak di sini, kan masih ada mama dan juga Elbu mertuamu. Sahut Nyonya Jelita. Lia Saga, kamu tidak usah khawatir. Sambung Nyonya Kinan. Maaf Mam, maaf Elbu mertua, tapi aku tidak bisa meninggalkan kalian di sini tanpa adanya diriku. Kumohon kalian mengertilah, kalau masih di sekitar kawasan Jakarta, tidak jadi masalah. Aish. Di Jakarta apa yang mau dilihat nak? Gedung pencakar langit, apa gedung mewah? Sudah bosan tahu. Balas kembali Nyonya Jelita. Namun sepertinya Saga tidak menghiraukannya, ia tetap bersikukuh untuk mengajak keluarganya kembali ke Jakarta. Sedangkan Zara,
Ia tidak berkomentar apapun, baginya segala keputusan suaminya adalah yang terbaik untuk semuanya. Di lain sisi, Saga juga tidak ingin sampai Rei bertindak gegabah terhadap Zara dan juga Aquila. Ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keduanya, mengingat Rei adalah pria yang cukup nekat. Dan benar saja, Rei datang ke Hotel Rafflesia. Beruntungnya Saga dan keluarganya sudah terbang ke Jakarta dengan pesawat jet pribadinya. Rei pun tampak kesal dibuatnya. Arkh. Aku tidak akan pernah menyerah, aku hanya ingin mendapatkan pengakuan dari putihku sendiri, darah dagingku. Aku hanya ingin menebus semua kesalahanku padamu Nabila. Aku tahu kau pasti merasakan sakit teramat dalam akibat ulahku. Aku benar-benar sangat menyesal, tolong maafkan aku. Ucapnya sambil bersujud di atas lantai, kedua kakinya serasa lemas tak bertulang. Ia terus saja memukul-mukul lantai oleh kedua tangannya sebagai bentuk rasa kesal atas perbuatan dirinya sendiri. Setibanya di Jakarta, Zara merasakan pusing di kepalanya. Saga pun sempat khawatir. Kamu tidak kenapa-kenapa sayang? Tanyanya mulai khawatir. Aku ingin meminum jeruk peras, tapi pakai air hangat. Pintanya sambil memijit pelipisnya. Lia sayang, sebentar ya, aku panggil Art untuk membuatkannya. Aku tidak mau Art yang membuatnya, tapi aku maunya Mas Saga yang membuatkannya untukku. Pintanya dengan wajah memelas. 90. Mendengar istrinya berkata seperti itu, Saga sampai menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia merasa ada yang aneh dengan istrinya. Kau yakin ingin dibuatkan minuman jeruk peras olehku? 0. Lia mas, buatkan ya, please. Pintanya mulai mengek. Akhirnya Saga terpaksa pergi ke dapur untuk membuat jeruk peras hangat untuk istrinya. Para penghuni dapur sempat kalang kabut saat tuan besar mereka datang ke dapur, kemudian ia pergi mencari sesuatu di dalam kulkas yang ukurannya sebesar pintu rumah. Para Art yang menyaksikan tuannya melakukan hal yang belum pernah dilakukan seumur hidupnya, benar-benar membuat mereka sampai tercengang. Lalu salah satu kepala Art mencoba bertanya langsung kepada tuannya. Maaf tuan, apa ada yang bisa saya bantu? Saya perhatikan tuan sepertinya sedang ingin membuat sesuatu dengan buah jeruk ini. Tanya Biksumi yang merupakan Art paling senior di rumah ini. Saya ingin membuat minuman dari buah jeruk ini dan diseduh dengan air hangat. Jawabnya sambil memasukkan jeruk ke dalam keranjang. Sebaiknya biar saya saja yang membuatnya tuan, Anda tinggal duduk manis saja di kursi meja makan. Usul Biksumi. Tidak usah Bik, istriku ingin aku yang membuatnya, jadi Bibi kasih tahu saja bagaimana cara membuatnya. Pintanya sambil mengasongkan buah jeruk padanya. Biksumi pun mengangguk patuh atas perintah tuannya. Seumur-umur, baru kali ini saya melihat Tuan Saga mau membuatkan minuman seperti ini untuk istrinya, sepertinya Tuan begitu mencintai Nyonya Zara, wah. Ternyata kekuatan cinta begitu maha dahsyat. Ujinya dalam hati. 23. Setelah selesai membuat minuman yang diminta oleh Zara, Saga bergegas pergi menuju kamar tidurnya. Selangkah demi selangkah, Saga mulai mendekati Zara yang tengah berbaring di atas ranjang tempat tidur dengan mata terpejam. Sayang, bangun. Aku sudah membuatkan minuman yang kamu mau. Kemudian Saga meletakkan gelas yang berisi jeruk peras hangat di atas lemari nakas dekat ranjang tempat tidur mereka. Kemudian Saga mencoba untuk membangunkan istri tercintanya, dengan sengaja Saga mengecup bibir ranum Zara,
Sontak Zara pun terkejut, dan tiba-tiba saja ia merasa mual. Dengan secepat kilat Zara pergi ke dalam kamar mandi. Hoek! Hoek! Terdengar dengan jelas Zara sedang memuntahkan isi perutnya. Saga pun semakin khawatir akan kondisi istrinya tersebut, pikirnya mungkin Zara terkena jet lag. Mengingat ini adalah perjalanan pertamanya pergi dengan menggunakan pesawat terbang. Kemudian Saga bergegas menyusul sang istri ke kamar mandi. Saat Saga ingin mendekat, tiba-tiba saja Zara mencegahnya. 91. Stop. Jangan mendekat, Mas. Aroma tubuhmu malah membuatku sangat mual. Mendengar Zara berkata seperti itu, Saga langsung tercekat dan ia mencoba mencium kedua ketiaknya. Namun Saga tidak menemukan bahwa tubuhnya itu bau, justru malah sebaliknya. Tubuhku gak bau loh sayang, kau jangan suka mengada-ada. Jawabnya bersikukuh. Pokoknya jangan mendekat Mas, aku takut nanti aku semakin mual dan muntah. Balasnya tetap pada pendiriannya. Akhirnya Saga lebih memilih mengalah, ia mencoba menjauh dari istri tercintanya. Sekitar jarak hampir 2 meter, Saga hanya bisa memandang dalam diam istrinya, itu artinya dirinya tidak bisa untuk menyentuhnya, sungguh miris. 2. Perusahaan Shailendra Group. Pagi ini Saga terlihat tidak secerah seperti biasanya, bahkan John sampai mengejek tuannya sendiri. Cek, tuan ini abis bulan madu bukannya wajah terlihat bahagia, tapi ini malah tuan tekuk. Kalau ada masalah, tuan bisa cerita kepada saya, dijamin rahasia tuan aman. Ujar John sembari fokus netranya memandangi tuannya yang terlihat kusut. Awalnya aku bahagia selama di Bali bersama istriku John, tapi kemarin setelah pulang dari Bali, istriku malah bersikap sangat aneh. Aneh bagaimana tuan, bisa tuan ceritakan lebih detail? Pintanya semakin penasaran. Masa istriku mengataiku bau, dan ia tidak ingin aku mendekatinya. Bagaimana aku tidak merana coba John? Aku tidak bisa berjauhan dengan istriku, baru juga beberapa hari merasakan indahnya berbulan madu, Kenapa malah menjadi seperti ini? Mendengar tuannya berkata seperti itu, John merasa iba, dan ia pun mengeluarkan pendapatnya yang tentunya membuat siapapun yang mendengarnya akan menepuk jidatnya sendiri. Sebaiknya Tuan mencari pengganti nyonya dulu, istilahnya wanita cadangan dikala Tuan sangat menginginkan itu dan tidak bisa untuk menahannya. 43. Lagi-lagi Saga semakin kesal akibat usul yang menyesatkan dari John. Hei berdebah, kau ingin aku game over dengan Sarah? Dasar manusia tidak tahu diuntung. Bentaknya sambil mengejar John yang tiba-tiba saja berlari pergi begitu saja. John pun tahu jika tuannya pasti akan semarah ini. Dasar manusia menyebalkan, kau cari mati denganku John. Umpatnya dalam hati. 3. 92. Apa itu ketoprak? Hari ini Zara benar-benar tidak mau keluar dari dalam kamarnya, sehingga membuat kedua putrinya keheranan. Nek, kenapa Bunda mengurung diri terus di dalam kamar? Bunda sakit? Tanya Maura. Aku ingin melihat Bunda. Ucap Akila dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Sabar ya anak-anak, nanti kalau kondisi Bunda kalian sudah membaik, baru kalian boleh melihatnya langsung. Ujar Nyonya Jelita. Baik Maura dan Akila, keduanya mengangguk patuh. Sedangkan Nyonya Jelita terus memantau keadaan menantunya,
Ia pun sempat berpikir jika menantunya sedang ngidam, mengingat kondisi Zara sama persis saat dirinya mengandung putranya. Semoga saja itu adalah Bena, kalau Zara sampai hamil, aku sangat bahagia sekali. Ucapnya dalam hati. 1. Sedangkan Zara merasa ada yang aneh pada tubuhnya kali ini, ia sering sekali mengalami rasa pusing, mual dan cepat lelah, pikirnya mungkin efek dirinya jalan-jalan ke Bali kemarin. Kenapa tubuhku menjadi seperti ini? Baru kali ini aku merasakan hal seperti ini, sungguh aneh. Cakapnya dalam hati. Entah kenapa ia sangat menginginkan sesuatu, dan rasanya sudah berada di ujung lidah. Zara pun bergegas menghubungi suaminya, karena baginya hanya suaminya yang selalu bisa ia andalkan, dan Zara pun sebenarnya merasa heran. Saat tahu istrinya yang menelpon, Saga bergegas mengangkat panggilan telepon tersebut meskipun saat ini dirinya sedang melakukan meeting dengan para pemegang saham. 2. Lia sayang, kamu kenapa menghubungiku? Tumben sekali. Aku ingin makan siang bersamamu, nanti kau pulang dan bawakan aku sebungkus ketoprak, aku ingin memakannya bersamamu, yang pedas ya mas. Pintanya lalu sambungan telepon pun terputus begitu saja. Halo sayang, aku tidak tahu makanan ketoprak itu seperti apa. Hei. Kenapa teleponnya terputus? Ucapnya cukup nyaring sehingga membuat seisi ruang meeting mendengar apa yang ia katakan barusan, bahkan ada beberapa orang yang menahan rasa ingin tertawanya. Sedangkan John, ia hanya menepuk jidat Ria akibat ulah tuannya. Ya ampun, masa tuan tidak tahu makanan ketoprak? Biasalah orang kaya, mana kenal makanan seperti itu, cek. Keluhnya dalam hati. 3. Saat Saga menutup panggilan teleponnya, ia mengedarkan pandangannya ke arah sekitar ruang meeting, di mana para pemegang saham menatap aneh ke arahnya. Seketika Saga merasa malu jadinya. Ini semua ulahmu sayang, kenapa juga kau memintaku mencari makanan aneh seperti itu? Kenapa aku harus mencarinya? Apakah makanan itu enak? Dari namanya saja sudah meragukan, Hufet. Batinnya mulai bingung. Setelah meeting selesai, Saga bergegas pergi bersama John untuk mencari makanan yang diinginkan oleh istrinya. Entah kenapa Saga merasa ada yang aneh dengan istrinya yang bersikap tidak seperti biasanya. 93. John, apakah makanan jenis ketoprak itu enak? Baru kali ini aku mendengar nama makanan seperti itu. Setahuku nama ketoprak adalah sebuah peragaan seni yang memiliki genre humoris. Tapi memang ada makanan jenis itu tuan, di kota Jakarta ini banyak kok yang berjualan. Jawabnya sambil fokus menyetir dan mencari penjual ketoprak di pinggir jalan. Dan akhirnya John menemukan sebuah gerobak penjual ketoprak. Ia pun segera memesannya satu porsi untuk tuannya. Kemudian Saga membuka kaca mobilnya. John, jangan lupa buat yang pedas, karena Zara yang menginginkannya, bilang jangan sampai lama. Teriaknya ke arah John yang sudah berada di depan gerobak. Siap tuan. Jawabnya singkat. Setelah ketoprak selesai dibuat dan dibungkus oleh kertas nasi, Saga malah menelan salivanya. Hei John, kenapa dibungkus seperti ini sih? Ini kan tidak higienis. Kali ini Saga malah komplain. Sudahlah tuan, emang rata-rata yang menjual ketoprak di pinggir jalan ya seperti ini bungkusannya, memangnya tuan pengennya dibungkus kayak gimana? Ya pakai tempat yang lebih bagus lah, gak seperti ini. Apaan ini? Rasanya aku tidak sanggup untuk menakannya,
yang ada nanti perutku terserang bakteri yang mematikan. 2. Mendengar tuannya berkata seperti itu, John hanya bisa menghela nafasnya sejenak. Kalau makanan ini banyak bakterinya, gak mungkin sampai pembeli antri begitu. Kalaupun bisa membuat orang mati gara-gara makanan ini, mungkin si abang penjual ketoprak sudah masuk bui, Tuan. Anda ini ada-ada saja, sudahlah Tuan, Anda sudah tidak banyak memiliki waktu lagi. Apa mau nanti istri Anda marah gara-gara makanan yang dimintanya sampai telat? Kali ini John sengaja menakuti tuannya. Ais. Ya sudahlah, sekarang kita bergegas pulang ke rumah, setelah itu kau boleh kembali ke kantor, dan jam 3 sore, aku akan segera kembali ke kantor karena akan ada pertemuan dengan Mr. Shin dari Korea yang sengaja berkunjung ke perusahaan. Baik Tuan. Jawabnya sambil mengangguk. Sekitar 30 menit, akhirnya Saga tiba di kediamannya dan sesuai dengan instruksi, John bergegas kembali ke kantor. Kali ini Saga sudah tidak sabar untuk segera menemui istrinya. Saat dirinya akan menaiki anak tangga, Saga mendengar kedua putrinya tertawa terbahak-bahak. Saga pun penasaran dan akhirnya mengintip di balik jendela. Rupanya ada ibu mertuanya telah datang, dan mereka sedang asik mengobrol sambil merangkai bunga di taman belakang bersama mamahnya dan kedua putrinya. Lalu Saga pun tidak ingin mengganggu aktivitas mereka yang sepertinya sangat menyenangkan itu. La pun bergegas pergi menuju lantai 2, dan pastinya Zara sudah menunggunya di sana. Setibanya di depan kamar, Saga mulai mengetuk pintu dan tanpa menunggu waktu yang lama, Zara langsung 94. Membukanya. Tiba-tiba Zara memeluk erat suaminya, padahal dari kemarin ia enggan berdekatan dengannya karena merasa jika suaminya itu bau dan membuatnya merasa mual, otomatis Saga senang bukan kepayang, ia pun membalas pelukan istrinya. 3. Apakah aku sudah tidak bau lagi, sayang? Tidak mas, malah kau begitu harum gak seperti kemarin. Jawabnya masih dengan posisi memeluk suaminya. Syukurlah kalau begitu, oh iya aku sudah bawakan makanan pesananmu. Ujarnya sambil memperlihatkan tentengan kresek berwarna putih. Zara pun segera meraihnya dan mendekatkan bungkusan tersebut tepat mengenai indera penciumannya. Wah, wangi saus kacangnya membuatku ingin segera mencicipinya. Ya sudah ayo kita makan sama-sama di dalam. Tadi aku sudah meminta Art untuk menyiapkan piring, jadi pas Mas Saga pulang gak perlu repot ke dapur. Zara benar-benar sudah mempersiapkan semuanya dan dia benar-benar sangat menginginkan makanan tersebut. Ketika bungkusan itu dibuka dan dipindahkan ke atas piring, kini giliran Saga yang merasa mual mencium aroma saus kacang, karena sedari dulu dirinya tidak menyukainya. Berbeda sekali dengan Zara yang merupakan salah satu pecinta saus kacang. Kemudian Zara mulai mengaduk-aduk makanan tersebut sehingga saus kacang tercampur rata dengan lontong, tauge, dan juga bihun. Kemudian Zara mencoba menyuapi suaminya terlebih dahulu. Ayo mas, buka mulutmu. Kau saja dulu yang memakannya sayang. Aku maunya kamu dulu, apa kamu gak suka aku suapi? Tanyanya menjadi merajuk. Bukan seperti itu sayang, duh kenapa kau menjadi salah faham begini sih, baiklah aku akan memakan makanan ini. Dengan terpaksa Saga membuka mulutnya lebar-lebar dan 1 sendok ketoprak mendarat dengan sempurna di dalam mulutnya, perlahan Saga mulai mengunyahnya, semula ia kira makan tersebut tidak enak, ternyata setelah ia mencobanya, kenapa terasa lezat sekali. Gimana? Enak gak mas? Tanya Zara penasaran,
ia pun fokus memperhatikan suaminya mengunyah. Enak sayang, sekarang giliran kamu ya. Zara pun mengangguk senang. Kini keduanya memakan ketoprak tersebut dengan saling menyuapi sampai-sampai ludes tak tersisa. Wah, ternyata lezat juga makanan ini. Uji Saga yang tadinya ia takut memakan ketoprak, pikirnya akan banyak bakteri di dalam makanan tersebut. 23. Nanti besok-besok belikan lagi ya mas. Pintanya tersenyum senang. Saat Saga memperhatikan mulut istrinya, ia sempat tertawa geli karena di bibirnya penuh dengan saus kacang yang 95. Belepotan. Sayang, tuh lihat bibirmu penuh dengan saus kacang. Tunjuk Saga ke arah mulut istrinya. Zara pun buru-buru mengelapnya, namun tindakannya kalah cepat dengan suaminya. Kini Saga malah melmat abis bibirnya sampai-sampai kondisinya berubah menjadi lebih mengasihkan dan tentunya sangat memabukkan. Mas Saga, bisa-bisanya kamu melakukan hal ini. Keluhnya sambil mencoba menjauh dari dekapan suaminya. Ha. Abis bibimu begitu menggoda, rasanya ingin aku lahap terus, tapi rasanya enak sekali, ada rasa saus kacangnya. Jawabnya sembari tertawa kembali. Ish, Mas Saga nyebelin, bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Lah, memang ciuman barusan rasanya saus kacang sayang. Zara pun langsung menutup kedua telinganya, ia enggan mendengar kata-kata seperti barusan, wajahnya malah menjadi bersemu merah. Ais. Dasar suami mesum. Keluhnya dalam hati. 2Y. 96. Sikap manja Zara terhadap Sagara. Selesai makan siang bersama dan sholat zuhur berjamaah, kini kondisi Zara sudah jauh lebih membaik, hanya saja ia terus saja tidak mau berjauhan dengan suaminya, kepalanya terus saja ia sandarkan di bahunya. Tumben sekali kamu sangat manja denganku. Tanyanya sambil tersenyum bahagia. Entahlah mas, rasanya aku gak mau jauh darimu, setelah ini kamu gak kemana-mana kan? Tanyanya kembali dengan wajah mendongak ke atas, ditatapnya wajah suaminya dari samping. Lalu Saga menoleh ke arah istrinya kemudian ia mengecup pucuk keningnya. Maaf sayang, nanti sore, aku ada pertemuan penting dengan Mersin, dan aku tidak enak jika sampai membatalkan pertemuan tersebut, karena klienku yang satu ini merupakan pebisnis besar di Korea, kamu gak apa-apa kan? Aku tinggal sebentar. Aku ikut kamu ke kantor ya, boleh tidak? Pintanya memohon. Sontak Saga pun kaget bukan main. Kau jangan ngaco sayang, kamu kan lagi sakit. Sebaiknya beristirahatlah di rumah, kebetulan ada ilmumu sedang berkunjung ke sini, gak baik juga kalau sampai ditinggal. Usulnya. Seketika Zara malah merajuk, ia kembali mengerucutkan bibirnya. Melihat hal itu, Saga pun menjadi tidak tega dibuatnya. Sambil menghela nafasnya, akhirnya Saga mengizinkan Zara untuk ikut bersamanya ke kantor. Tapi sebaiknya kamu temui ibumu dulu, nanti jam 14.30 kita langsung on the way ke kantor, gimana sayang? Zara pun tersenyum senang atas izin yang diberikan oleh suaminya tersebut. Dengan semangat 45, kini Zara pergi menemui ibunya di lantai dasar bersama dengan Saga. Kedatangan Zara yang tiba-tiba bersama Saga, membuat keempat wanita yang sedang asik merangkai bunga menjadi terkejut. Bunda. Ucap Maura dan Akila secara berbarengan.
Zara pun langsung memeluk kedua putrinya, pelukan hangat yang selalu dirindukan oleh Maura dan juga Akila. Aku kangen sekali sama Bunda, Bunda Zara sehatkan? Tanya Akila sedikit terisak. Lia Bun, aku juga kangen sekali sama Bunda, mendengar Bunda sakit, aku sangat khawatir, malah rencananya aku dan Lala merangkai bunga-bunga ini untuk Bunda loh. Ujar Maura sambil menunjukkan beberapa bunga yang sudah dirangkai sedemikian rupa di dalam vas bunga. Seketika Zara langsung terharu dibuatnya. Terima kasih ya anak-anak, Bunda sangat bahagia karena kalian begitu menyayangi dan mengkhawatirkan Bunda. Jawabnya dengan mata yang berkaca-kaca. Kemudian mereka bertiga kembali berpelukan. 97. Lalu Nyonya Kinan mendekati putrinya. Zara, kapan kamu menginap di rumah Elbu? Rasanya Elbu ingin sekali kamu sesekali menginap di rumah kita dulu. Apa kamu tidak merindukan kamamu sewaktu kecil? Tanya Nyonya Kinan, berharap putrinya mau menerima ajakannya. Kemudian Zara menoleh ke arah suaminya, dan Saga pun mengangguk. Baiklah Bu, paling nanti pas weekend aku dan keluarga kecilku akan menginap di rumah Ibu. Tapi apa Ibu nanti tidak kerepotan ada kami di sana, apalagi rumah Elbu pasti selalu sep. Justru dari itu, Elbu ingin rumah Elbu yang sepi seperti kuburan, menjadi ramai oleh kehadiranmu dan juga anak-anak. Jelita kau ikut juga menginap di rumahku, awas saja kalau kau tidak ikut. Ancamnya sambil memelototi ke arah Nyonya Jelita. Siap Besti, kau tenang saja. Jawaban dari Nyonya Jelita malah mengundang gelak tawa mereka terutama Maura dan Lala. Cie, nenek gaul punya besti. Ha. 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 Ejek Maura. Nyonya Jelita malah tersipu malau saat diejek oleh cucunya sendiri. Ya sudah Bu, dan juga Mom, hari ini aku ingin keluar sebentar bersama Mas Saga untuk sekedar mencari angin. Zara tidak berani berkata jujur jika dirinya akan pergi ke kantor, ikut bersama suaminya. Ya sudah, kalian pergi ke sana, pasti Zara sumpek seharian di rumah. Balas Nyonya Jelita. Bun, jangan lupa nanti pas pulang belikan kami oleh-oleh ya, pokoknya makanan yang enak. Pinta Maura. Siapa Maura? Terus Akila mau Bunda belikan apa? Apa saja Bun, pokoknya sama seperti Maura, pasti aku suka. Jawabnya. Akhirnya Zara pun memutuskan untuk segera merapihkan dirinya dan bersiap-siap pergi ke kantor suaminya, sedangkan Saga lebih memilih menunggunya di taman belakang sambil mengobrol dengan ibu mertuanya dan juga mamahnya. Sebenarnya kalian mau pergi kemana, Saga? Kok mendadak kayak gini sih? Tanya Nyonya Kinan yang penasaran. Kemudian Saga pun menceritakan kronologi kejadiannya dan ada hal aneh yang telah terjadi dari sikap dan tingkah laku istrinya. Makanya Saga terpaksa ajak saja Mam, dan juga ibu mertua, abis Zara seolah merajuk jika keinginannya tidak terpenuhi. Jawabnya sambil menghela nafas. Kamu yang sabar menghadapi perubahan sikap istrimu Saga, karena feeling Mama mengatakan jika Zara sedang hamil, dan saat ini ia ada di fase ngidam. Bisiknya berbicara pelan agar tidak kedengaran oleh Maura dan juga Lala yang sedang asik merangkai bunga. Nyonya Kinan yang mendengarnya pun tampak syok. Hah? Istriku sedang hamil. Ucapnya tidak percaya. 98. Lia Saga, masa kau tidak peka sih? Bukan begitu mah, masalahnya saat Naura dulu hamil Maura,
Tidak ada sikap aneh dan tanda-tanda aneh seperti yang ditunjukkan oleh Zara saat ini, keduanya sangat berbeda. Jadi saat Naura ngidam Maura tidak ada tanda apapun Saga? Tanya Nyonya Kinan. Lia, Elbu mertua, tahu-taunya Naura sudah hamil 6 minggu, sampai usia kandungannya 9 bulan pun tidak ada gejala aneh yang telah dialami oleh Naura. Kehamilan Naura, sangat mirip pada saat aku mengandungnya dulu, aku tidak merasakan sama sekali morning sickness. Tuturnya. 2. Nah, justru kehamilan Zara saat ini sama persis seperti yang Mama alami saat Mama mengandung dirimu nak, makanya Mama pesan sama kamu, apapun yang istrimu inginkan, segera kau penuhi. Jangan sampai kau membuat menantu kesayanganku bersedih, awas saja Saga. Ancam Nyonya Kinan. Lia mah, tenang saja. Saga tidak mungkin melakukan hal itu terhadap Zara, karena aku sangat mencintainya, dan aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk selalu membahagiakannya. Jawabnya serius. Kemudian Nyonya Kinan mendadak memeluk Saga. Kau tahu menantuku, melihat dirimu sama persis seperti melihat mendiang ayahnya Zara. Ibu titip Zara sama kamu, tolong jaga dan lindungilah selalu istrimu. Tenang saja Bu, jangan pernah khawatir ataupun meragukan menantumu ini, bila perlu akan aku korbankan nyawaku ini demi keselamatan istriku, dan Saga mengucapkan banyak terima kasih padamu Elbu mertua, karena telah melahirkan 2 wanita yang sangat luar biasa, dan membuatku menjadi pria yang sangat beruntung di dunia ini. Cakapnya sambil menepuk-nepuk bahu sang Elbu mertua. Sekitar hampir lebih dari 30 menit, Zara sudah selesai dengan merapikan dirinya. Saat Saga menoleh, ia sempat terpana melihat istrinya berpenampilan begitu sangat cantik dan menawan. Kenapa auramu begitu berbeda? Kau begitu cantik istriku, aku menjadi semakin menggilaimu, Zara Hafizah. Batinnya dengan detak jantung yang berdebar. 2. 99. Tak bisa jauh darimu. Selama perjalanan menuju kantor, Saga tiada hentinya menatap wajah istrinya, bahkan ia terus menggenggam tangannya, sedangkan Zara mulai bersandar di bahu suaminya. Kalau seandainya Zara beneran hamil, betapa bahagianya aku. Ucapnya dalam hati. 4. Kali ini John terpaksa harus menonton kemesraan tuannya dengan istrinya dari balik kaca spion. Kalian ini telah melakukan pelanggaran, apakah tidak kasihan dengan si bujang lapuk ini yang telah meronta-ronta ingin bisa seperti kalian juga, Hafov? Keluh John dalam hatinya. 5. Setibanya di lobi kantor, para karyawan cukup terkejut saat melihat Big Boss mereka membawa istrinya ke kantor, dan ini adalah untuk yang pertama kalinya Saga membawa istrinya ke kantor. Semua mata tertuju ke arah 2 sejoli yang sedang dimabuk cinta, ada yang merasa senang namun ada juga yang merasa iri karena bos tampan mereka telah dimiliki oleh wanita dari kalangan biasa saja, banyak yang sangat menyayangkan. Setibanya di lantai 10, Zara dan Saga bergegas pergi menuju ruangannya, sedangkan John mengekori mereka dari belakang. Sayang, setelah ini aku akan pergi ke ruang meeting, sebaiknya kamu tunggu di sini, mungkin kurang lebih kau akan menungguku selama 1 jam, kamu gak apa-apa kan aku tinggal di sini. Lia mas gak apa-apa, cuma 1 jam doang kan. Saga pun mengangguk sambil mengusap kepala istrinya. Kemudian Zara malah memeluk suaminya. Nanti setelah ini selesai, aku ingin makan malam sama kamu mas. Pintanya. Lia sayang, apapun yang kamu minta,
Pasti akan aku kabulkan. Ya sudah, kalau begitu kamu baik-baik ya di sini. Jika kau butuh sesuatu, kau hubungi kontak 012, di sana kau bisa memesan apa yang kamu mau. Apa kamu sudah paham? Ucapnya memandang Zara. Lia, suamiku sayang, aku ngerti kok. Jawabnya sembari melingkarkan kedua tangannya di sekitar leher suaminya. Kemudian Zara sengaja berjinjit lalu dengan beraninya mengecup bibir suaminya. Sontak Saga terkejut bekaan kepayang atas tindakan Zara yang tidak seperti biasanya. Dengan senang hati Saga membalasnya, beruntungnya John tidak berada di dalam ruangan tersebut. Jika sampai ia melihatnya, bisa meronta-ronta dia. Dengan nafas tersengal, akhirnya Saga dan Zara menyudahi adegan yang sangat memabukkan, lalu Saga pun membisikkan sesuatu di telinga istrinya. Kita lanjut nanti malam, kau bisa dengan puas menciumku. Ucapnya sambil mengulum senyum. Zara sendiri malah menjadi salah tingkah dibuatnya. Ya sudah, aku pergi dulu ke ruang meeting, posisinya ada di lantai 4. Takutnya nanti kamu ingin mencariku ke sana, tapi sebaiknya jangan. Ya sayang, lebih baik kau tunggu aku di sini. Pintanya, kemudian Saga bergegas pergi. 100. Menuju ruang meeting, di mana sudah ada John dan sekretaris Yolanda yang telah menunggunya di sana. Setibanya di ruangan meeting, John dan Yolanda malah terkejut melihat ada sesuatu pada tuannya, dan John pun segera memberikan tisu basah untuknya. Apa ini, John? Tisu basah, Tuan. Untuk apa kau memberikan ini padaku, hah? Lalu John pun menjawab sambil berbisik, maaf Tuan, bibir Anda penuh dengan bekas lipstik, bisakah Anda menahannya sampai meeting ini selesai? Untung saja hanya ada saya dan juga Yolanda yang melihat Tuan seperti ini. Kalau sampai orang lain tahu, bisa kacau. Saga pun buru-buru mengelap bibirnya dengan tisu basah, lalu ia menoleh ke arah Yolanda yang secara tidak sengaja sedang tertawa kecil ke arahnya. Yolanda sendiri tidak tersadar telah mentertawakan bosnya. Alamak, matilah kau Yola. Bisa-bisanya kau mentertawakan bosmu sendiri, kau benar-benar telah cari mati. Batinnya sangat takut. 3. Selama Saga berada di ruang meeting, Zara mulai merasakan bosan, ia pun berencana untuk menemuinya di sana. Entah kenapa Zara selalu ingin berada di dekat suaminya. Ada apa dengan diriku ini? Kenapa aku selalu ingin dekat dengan suamiku? Rasanya sungguh sangat memalukan sekali. Ucapnya dalam hati. Dan pada akhirnya Zara lebih memilih mengikuti apa kata hatinya, ia pun bergegas pergi menuju lantai 5. 1. Saat dirinya tiba di depan pintu lift, tiba-tiba terdapat tulisan, pintu sedang rusak. Zara pun tampak kesal dibuatnya. Pikirnya lift yang barusan ia gunakan baik-baik saja. Lalu tiba-tiba ada salah satu karyawan menggunakan seragam maintenance, mencoba mendekat ke arahnya. Nyonya, sebaiknya Anda naik lift barang saja, karena kedua lift ini sedang dalam masa perbaikan, mungkin sekitar 1 jam kemudian baru bisa digunakan. Zara pun langsung menghela nafasnya sejenak. Kenapa bisa mendadak begini sih? Ya sudah, kalau begitu aku akan segera menuju lift khusus mengangkut barang. Jawabnya dan lalu bergegas pergi. Posisi lift barang berada di samping tangga darurat. Tadinya Zara akan menggunakan tangga darurat tersebut, namun akhirnya ia urungkan, mengingat kondisinya masih belum stabil untuk menelusuri anak tangga, takutnya malah nanti bisa terjatuh. Dan pada akhirnya Zara memutuskan untuk naik lift barang. Kemudian pintu lift tertutup setelah Zara menekan tombol nomor 5.
Semoga nanti Mas Saga tidak marah, karena aku telah menyusulnya ke sana. Ujarnya bermonolog. Namun entah kenapa, lift tidak mau berhenti di lantai 5 dan malah terjun bebas sampai ke lantai dasar, yakni lantai untuk area pembuangan sampah. Zara sempat merasakan panik yang cukup hebat, ditambah pintu lift tidak bisa terbuka secara otomatis meskipun Zara sudah menekan tombol agar pintu bisa dibuka. Kali ini Zara benar-benar 101. Terlihat sangat panik. 2. Siapapun tolong aku. Teriaknya sambil memukul-mukul pintu lift yang terbuat dari baja tersebut. Entah kenapa selama berlangsungnya meeting dengan Mersin dari Korea, Saga tiba-tiba saja merasakan cemas. Ia terus teringat akan istrinya, hingga akhirnya meeting pun selesai dengan hasil yang memuaskan dan rencananya Saga akan mengajak Tuan Sin untuk makan malam di Hotel Rafflesia, sekaligus tempatnya menginap, sebagai salah satu fasilitas yang telah Saga berikan terhadap para klien barunya. Kemudian Saga buru-buru pergi menuju ruangannya, disusul oleh John dan juga Yolanda. Setibanya di ruangannya, Saga terkejut saat ia tidak mendapati istrinya di sana. Ia pun mencoba mencarinya di sekitar area ruangannya, tapi tetap ia tidak menemukannya. "Bagaimana Tuan? Apakah Nyonya ada di dalam?" tanya John mulai khawatir. "Istriku tidak ada di dalam John, lantas kemana dia? Kenapa aku sangat mencemaskannya?" "Sabar Tuan, paling sebentar lagi juga Nyonya kembali." Jawabnya mencoba menenangkan tuannya. Sepertinya Saga tidak mau menunggunya, ia lebih memilih untuk mengecek istrinya lewat kamera CCTV, dan John pun bergegas menyusulnya. Setibanya di ruangan CCTV, ia meminta karyawannya untuk memutar rekaman kejadian 1 jam yang lalu di lantai 10. Dan saat kamera CCTV diputar, Saga cukup terkejut dengan apa yang telah ia lihat. Di mana Saga melihat Zara keluar dari dalam ruangannya dan bergegas menuju lift. Kemudian setelah di depan pintu lift Saga melihat Zara sedang membaca sesuatu yang menempel di depan pintu lift. Hingga pada akhirnya ada seorang karyawan dengan menggunakan seragam maintenance datang menghampirinya. Sontak Saga semakin khawatir dibuatnya, dan sepertinya terjadi obrolan antara Zara dan juga pria tersebut. Lalu Zara pergi menuju arah tangga darurat, di mana di tempat tersebut terdapat sebuah lift barang, dan Saga pun sempat berpikir jika Zara pergi untuk menemuinya. Dengan segera Saga pergi menuju area lift, dan setelah ia tiba di depan lift, Saga menoleh ke arah pintu lift. Ia pun tidak menemukan sebuah kertas yang tadi menempel di depan pintu lift tersebut, hingga akhirnya Saga mulai menaruh curiga. Jangan bilang, ada yang ingin mencelakai istriku lagi, ke dasar brengsek. Umpatnya dalam hati. 3Y. Sedangkan Zara yang masih terjebak di lantai paling dasar gedung ini, hanya bisa menangis harus sambil terus memanjatkan doa, agar suaminya segera menemukannya dan menolongnya. 1. Siapapun tolong aku, Mas Saga, aku takut berada di sini. Batinnya seraya ingin menjerit. 102. Sabotase. Setibanya di area lift barang lantai 10, sepertinya lift mengalami kerusakan, Saga pun semakin kalang kabut dibuatnya. Ia memerintahkan seluruh anak buahnya untuk turun tangan mencari istrinya. Lalu John datang menghampiri. "Permisi Tuan, dari layar CCTV di dalam lift barang mengalami kerusakan, dan saat ini lift tersebut telah terjebak di lantai paling dasar gedung ini, yakni di tempat pembuangan limbah." Sontak Saga terkejut bukan main,
Ia pun bergegas pergi menuju lantai paling dasar gedung ini dengan menggunakan tangga darurat. Saga berlari sekuat tenaga agar bisa segera sampai. Setibanya di lantai dasar, kini Saga sudah berada di depan pintu lift barang. Saga mencoba memanggil istrinya. "Sayang, apakah kau baik-baik saja di dalam?" tanyanya sambil menempelkan telinganya di pintu lift. Mendengar ada yang memanggil namanya, Zara yang sedang duduk di pojokan lift, bergegas mendekat ke bagian pintu. "Mas Saga, tolong aku," jawabnya sambil memukul-mukul pintu lift. Mendengar suara istrinya dari dalam, Saga pun semakin panik dibuatnya. Ia terus menekan tombol lift, namun tetap saja tidak mau terbuka, dan beruntungnya karyawan yang bertugas sebagai maintenance, yakni bagian yang membetulkan lift, segera datang. John yang baru saja tiba, ikut khawatir saat melihat raut wajah tuannya yang terlihat begitu cemas. "Ayo cepat, jangan sampai istriku menunggu lama di dalam," pintanya dengan nada membentak. Keempat maintenance tersebut pun berupaya agar pintu lift bisa segera terbuka. Dan setelah kepala bagian maintenance yakni Pak Budi memberikan laporan jika ada yang menyabotase lift ini, dan sepertinya sengaja dilakukan untuk mencelakai seseorang. "Kau yakin dengan perkataanmu itu?" tanya Saga. "Betul sekali Tuan, di sini terdeteksi dari alat canggih yang saya punya, dan sepertinya si pelaku bukan orang sembarangan. Ia pandai meretas sistem pintu lift ini, bahkan tadi kedua pintu lift utama mengalami sedikit kendala." Saga pun semakin kesal dibuatnya, kedua tangannya ia kepal. "Dasar brengsek, siapa lagi orang yang ingin mencelakai istriku? Aku harus segera mencari tahu siapa pelakunya," ucapnya dengan sorot matanya yang nyalang. Akhirnya hampir sekitar 15 menit, pintu lift bisa dibuka. Saga pun langsung menerobos masuk ke dalam. Dilihat ya wajah Zara yang terlihat sangat ketakutan, Saga pun buru-buru membopong tubuhnya yang sudah terkulai lemas menuju ruangannya. 2. Setibanya di lantai 10, kini Saga meletakkan tubuh istrinya di atas tempat tidur yang terdapat di dalam. 103. Ruangannya. "Mas, aku takut. Aku pikir kau tidak akan pernah datang untuk menolongku," ucapnya sambil menangis terisak. "Mana mungkin aku tidak datang untuk menolongmu sayang, aku bisa mati jika sampai kau kenapa-kenapa," jawabnya bersungguh-sungguh. Zara pun kembali memeluk tubuh suaminya. "Terima kasih Mas, kau begitu tulus mencintaiku dan kau begitu mengkhawatirkan aku. Sudah berapa kali aku bilang padamu sayang, jangan pernah kamu meragukan perasaanku, kau adalah separuh jiwaku." Kini keduanya saling mengeratkan pelukannya. Hotel Rafflesia. Setelah kejadian naas itu, akhirnya Saga memutuskan untuk segera membawa pulang istrinya. Tadinya ia akan mengadakan acara makan malam penyambutan Mersin dari Korea, namun acara makan malam tersebut digantikan sementara oleh John dan juga sekretaris Yolanda, dan keduanya saat ini sudah berada di dalam Hotel Rafflesia. Yola sendiri tampak canggung ketika dirinya jalan beriringan dengan John, mengingat ini adalah pengalaman pertama mereka datang ke acara makan malam seperti ini. Tidak bisa dipungkiri lagi jika saat ini penampilan Yolanda yang terlihat culun saat di kantor, kini terlihat begitu berbeda, sampai-sampai John dibuat terpukau oleh kecantikan sekretaris Yola. "Alamak, aku kira si Yolanda cupu ini tidak bisa berdandan, tapi rupanya dia pandai sekali bisa berpenampilan secantik ini," puji John dalam hati. "Kenapa Pak John menatapku aneh seperti itu? Tidak biasanya ia bersikap seperti itu," gumamnya.
Pak, kenapa Bapak menatapku dengan tatapan aneh seperti ini? Apa penampilanku begitu buruk? Tanya Yola tidak percaya diri. Siapa bilang penampilanmu buruk? Kau itu sudah seperti seekor itik buruk rupa menjelma menjadi seekor angsa putih. Jawabnya secara tidak sadar telah memuji Yola, seketika Yolanda menjadi tersipu malu dibuatnya, ia pun tidak berkomentar apapun. 1. Setibanya di restoran lantai 2 Hotel Rafflesia, rupanya Mersin sudah menunggu kehadiran keduanya di sana. Mersin sempat terkejut karena yang datang menemuinya bukanlah Sagara, melainkan asisten dan juga sekretarisnya. Beruntungnya Mersin adalah pria yang baik, ia pun menyambut dengan baik kehadiran John dan juga Yolanda. Dan mereka pun memperbincangkan kembali masalah bisnis yang tadi sore sempat dibahas saat meeting bersama Sagara. Dan ia pun turut prihatin atas apa yang telah menimpa istrinya Tuan Saga tadi sore. 104. Kini setelah perbincangan serius selesai, ketiganya memutuskan untuk makan malam bersama. Saat ketiganya sedang asik menikmati hidangan makan malam mereka, tanpa sengaja, ia melihat sosok wanita yang tidak asing baginya sedang mengobrol dengan seorang pria yang memiliki kulit berwarna putih, layaknya seorang pria keturunan Asia Timur, dan parasnya tidak begitu jauh berbeda dengan Mersin. Sandra, kenapa wanita itu berada di sini? Siapa juga pria tampan yang berada satu meja dengannya? Sangat penasaran, ujarnya dalam hati. 1. Lalu John pun melanjutkan makan malamnya, kemudian Mersin mendapatkan telepon dadakan dari seseorang yang sepertinya sangat penting, sehingga ia memutuskan untuk segera mengakhiri acara makan malamnya, dan John pun sangat memakluminya. Setelah kepergian Mersin kini tinggal ada John dan juga Yolanda. John sendiri tidak fokus saat Yola mengajaknya untuk sekedar mengobrol, sedangkan John, netranya terus beralih ke arah Sandra dan juga pria berkulit putih tersebut di kursi paling pojok. Obrolan keduanya tampak sangat serius, dan tentunya cukup membuat John menjadi sangat curiga. Apalagi saat pria tersebut memberikan sesuatu kepada Sandra, berupa kertas berwarna putih dan tersimpan apik di dalam sebuah map. Yola yang merasa obrolannya terabaikan, ia pun melayangkan protes. Pak John, kenapa sedari tadi kedua mata Bapak fokus ke arah meja paling pojok? Apakah Pak John mengenal mereka? Tanyanya sambil ikutan melihat ke meja pojok. Seketika John membekap mulut Yola. Set. Diam kau Yola, jangan berisik. Nanti tangkapan kita bisa mengetahui jika kita sedang mengintainya secara diam-diam. Mendengar John berkata seperti itu, Yola pun semakin penasaran dibuatnya. Apakah wanita di pojokan itu kekasihnya Pak John? Celetuk Yola tidak suka. Mendengar hal itu, John malah menelan ludahnya sendiri. Tepatnya bukan pacar sih, ia baru calon gebetan. Jawabnya cukup enteng. Mendengar jawaban dari John, Yola pun semakin kesal dibuatnya. Hei Pak John, apakah kau selama ini tidak peka jika ada sosok wanita yang sangat mengagumimu? Oh apa mungkin penampilanku yang sangat cupu saat di kantor, tidak pernah membuatmu sedikit pun untuk melirikku? Atau tepatnya aku wanita yang tidak menarik, wanita yang saat ini kau incar, memang begitu cantik dan menawan, sebaiknya aku mundur dan tidak berharap banyak darimu. Batinnya merasa telah patah hati. 2. 105. Zara hamil. Pagi ini seperti biasanya, Zara kembali mengalami mual dan muntah, wajahnya sampai terlihat pucat,
Saga yang menyaksikannya pun merasa kasihan dan tidak tega. Sayang, sebaiknya kita periksa ke rumah sakit. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Usulnya sangat cemas. Aku tidak apa-apa mas, sudahlah mending kamu berangkat ke kantor saja. Jawabnya sambil mengelap bibirnya dengan handuk kecil. Tidak bisa sayang, pokoknya aku tidak akan bisa tenang jika keadaanmu belum diperiksa oleh dokter, sebaiknya kau nurut dengan semua perintahku, faham? Jawabnya sedikit menyentak. Zara pun tertunduk patuh, ia tidak berani membantah perintah suaminya. Nyonya Jelita sendiri sempat menyarankan kepada putranya untuk segera memeriksa kondisi menantunya. Setibanya di rumah sakit, Zara cukup terkejut saat dirinya dibawa ke dokter spesialis kandungan. Loh, kok dibawanya ke sini sih mas? Sudahlah, kau diam saja sayang. Zara pun langsung terdiam dan tidak berkomentar apapun lagi. Kemudian dokter mulai memeriksa kondisi Zara. Dokter Vanes, cepat kau beritahu padaku bagaimana kondisi istriku sekarang. Tanyanya sudah tidak sabar. Dokter Vanes malah tersenyum tipis. Kau ini dari dulu selalu tidak sabaran, mulai dari kehamilan mendiang istrimu dan sekarang istri keduamu, kau tidak berubah. Keluhnya. Sudahlah, jangan kebanyakan protes, ayo cepat katakan bagaimana kondisi istriku saat ini. Zara hanya memperhatikan suaminya yang terus mengoceh, persis seperti seorang perempuan. Baiklah Tuan Sagara yang terhormat dan juga Nyonya Zara, selamat kalian berdua sebentar lagi akan menjadi ayah dan ibu, karena Nyonya Zara sedang hamil dan usia janin sudah memasuki 5 minggu. 23.